Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum dilanjut, seperti biasa bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran Ibu, silahkan bisa dicek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya nanti Ibu akan simpan di atas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menata tata urutan peraturan undang-undang dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, memperjelas konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan yang keempat, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Mari kita belajar memahami peraturan perundang-undangan. Gambar ini memberikan contoh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tentunya tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi, demikian juga dalam masyarakat perkotaan. Nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warganya. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar tersebut? Sudahkah kalian melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Apakah ada hubungannya melaksanakan peraturan berlalu lintas dengan peraturan perundang-undangan? Tentunya, kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Sekarang saatnya kalian menyimak pembahasan dari Ibu. Makna tata urutan peraturan. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Lalu, mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Tentunya kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan, kadangkala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, maka hal yang akan terjadi adalah benturan-benturan. Nah, supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik dan tertib, diperlukanlah adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut dengan norma. Lalu, apakah itu norma? Tentunya kalian masih ingat dengan materi pelajaran kelas 7. Yang kedua, peran peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu yang pertama fungsi internal dan yang kedua fungsi eksternal. Yang keempat, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pertama, berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Kedua, TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu
Seperti dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kemudian hanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Adapun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki menteri yang berbeda. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas seperti pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keselarasan. Yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, melainkan melibatkan Menteri. Adapun rancangan perda atau peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian, pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang ternyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga peraturan daerah atau perda kabupaten kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Seperti halnya tertib dalam berlalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan pun, tertib lalu lintas tetap harus dijalankan. Peraturan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagi pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM karena memiliki SIM minimal harus berusia 17 tahun. Sayangnya, laporan lalu lintas tiap tahun selalu mencatat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, kecelakaan sangat tinggi, terutama anak-anak usia sekolah di Indonesia paling banyak yang mengalami kecelakaan dan meninggal akibat melanggar aturan pengendara kendaraan bermotor. Data kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya menyadarkan kita
bahwa pelajar SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena merupakan pelanggaran dan mengundang terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap undang-undang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Tentunya setiap keluarga juga memiliki peraturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarganya. Misalnya, pulang sekolah tepat waktu, tidur jangan larut malam, dan sopan santun terhadap anggota keluarga yang lebih dewasa. Kemudian, kepatuhan terhadap undang-undang juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Kepatuhan berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah, sedangkan orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Selanjutnya, kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan menaati peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Tentunya, setiap lingkungan masyarakat memiliki peraturannya sendiri. Contohnya seperti bergotong royong pada saat membangun jalan umum, senantiasa melaksanakan jadwal ronda demi keamanan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat dilakukan di lingkungan negara, seperti selalu senantiasa taat membayar pajak, tidak melakukan korupsi karena itu sangat merugikan negara dan seluruh warga masyarakat. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada bab ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti dalam pembahasan ini, kalian boleh menanyakannya. Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah Ibu akan selalu menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.